Ada gak sih yang penasaran ya, orang yang kayak gimana sih yang kira-kira bakalan dikirim alam semesta buat ngedampingin kamu ya, ngedampingin kita. Bisa jadi sebentar lewat ya, bisa jadi sesuai harapan ya. Harapan, keinginan ya langgeng banget sampai ya maut memisahkan, sampai kapanpun, sampai masing-masing berpulang ya. Pinginnya sih kayak gitu kan ya, seumur hidup sekali gitu ya. Pinginnya seperti itu, cuman kadang-kadang ceritanya ada yang berbeda teman-teman. Right? Ketemu lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Timeless Reading, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau membuka diri mendengarkan dengan baik ya, berpandangan luas juga dengerinnya dan mau belajar sama-sama barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan timeless, anytime kalian denger boleh, ngajakin siapa aja juga boleh. Ayo ya merapat kemari. Kita baca ya per zodiak teman-teman, sosok spesial yang dikirim alam semesta buat kamu yang seperti apa sih buat teman-teman Capricorn. Still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Untuk teman-teman Capricorn ya, kalian gak perlu yang namanya pick a card, gak perlu yang namanya memilih kartu ya, cukup dengerin aja dari awal sampai akhir, cerita pertama sampai ketiga ya. Siapa tahu 3-3-nya ini ya lewat ternyata dalam hidupnya kamu. Lewat doang, ada yang stay gak? Ya, Capricorn di cerita yang pertama ya, ini kita lihat sosok yang seperti apa, gimana ciri-cirinya dia. Ini orang yang bebas ya, orangnya bebas, gak mau yang namanya dikekang, gak mau yang namanya diatur teman-teman ya, karena ya dia punya aturan buat dirinya dia sendiri. Artinya bagus sih ya, bebas bertanggung jawab, tapi menurut versinya dia ya, tapi ya teman-teman ya. Ya. Ini orang yang punya pandangan dan visi yang baik ya, artinya orang yang pandangannya luas, nggak di situ-situ aja, gampang bergaul, tahu yang namanya cara bergaul yang baik tuh kayak gimana ya. Finansialnya oke ya, cuman kadang-kadang nekat, saking nekatnya kadang-kadang kehilangan banyak karena kenekatannya dan keekstrimannya. Orang yang bebas buat dirinya dia sendiri, nggak mau diatur ya, kita tadi udah bahas. Lalu juga orang yang mampu menyelesaikan masalahnya dia sendiri, tanggung jawab lah ya, at least bukan sama bukan sama masalahnya orang gitu, tapi sama masalahnya dia sendiri, seperti itu. Lalu juga ciri-ciri fisiknya dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga teman-teman, biasa lah, tingginya rata-rata. Usianya bisa jadi lebih muda atau lebih tua ya, nggak sepantaran sih, ini lebih muda atau lebih tua, bisa jadi seperti itu. Ganteng atau cantik sih relatif ya, tapi kamu ngelihatnya tuh sebagai sosok yang wah menarik nih, keren nih gitu ya, kayak gitu. Oke, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang pertama. Sekarang kita bakal lihat ya, datangnya dalam waktu dekat atau masih lama ya. Datangnya itu dalam waktu dekat atau lama. Venus teman-teman ya, ada Venus di sini, ceritanya dalam waktu yang dekat ini ya bakalan hadir atau datang ya. Lalu hubungan kalian akan seperti apa sih ketika dia datang atau hadir ini? Hubungan kalian akan seperti ini ya, seperti family ya, artinya terbawa perasaan ya, cerita-cerita tentang emosi, perasaan, tentang saling memendam ya. Tapi oke sih teman-teman ya, oke. Cuman memang ada cerita-cerita atau potensi-potensi kayak gampang yang namanya orang lain tuh tertarik gitu sama kalian ya, sama kalian atau salah satu dari kalian, karena secara pesona kalian itu ya, pesona salah satu lah ya, salah satu atau mungkin dua-duanya punya pesona yang benar-benar dilihat orang tuh kayak pingin deket ya. Ini yang kadang-kadang memicu yang namanya perselisihan atau kegeeran teman-teman ya. Kayak gitu. Alright, selanjutnya ya, semesta mempertemukan kalian tuh supaya belajar apa sih ya? Supaya belajar saling mencintai ya, saling peduli, dan jangan sibuk untuk membahagiakan pasangan, tapi belajar buat sibuk gitu kan, tahu love language-nya pasangan sehingga pasangan itu merasa disayangi dan dicintai sama kamu ya. Dicintai sama kamu. Jadi seperti ini. Lalu juga cinta juga penting sih dalam satu hubungan teman-teman ya, sekali lagi. Cuman dalam satu hubungan itu ada pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Jadi kalau misalkan kamu sering kali ini dalam percintaan kalian ya, entah kamu atau entah dia ya, ini ada yang namanya orang-orang sekeliling kalian yang merasa tersakiti gitu ya, entah mereka yang karena banyak yang suka sama kalian gitu kan, salah satu dari kalian, atau dua-duanya punya fans penggemar sendiri gitu kan, yang akhirnya merasa tersakiti
ya ketika kalian itu mungkin barengan ya kayak gini teman-teman, atau pertimbangan keluarga juga ya ada ya seperti itu. Jadi kayak sebenarnya problemnya bukan sama kalian berdua tapi lebih ke orang-orang sekelilingnya kalian. Oke, ya teman-teman, ini di cerita yang pertama. Selanjutnya cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua nih, ciri-ciri orangnya. Nih orang yang humble ya, orangnya humble, terus juga mampu bergaulnya gampang sih, orang yang gampang bergaul, gampang berkomunikasi sama orang lain, setia kawan ya, lalu bagusnya dia tuh multitasking ya, wah semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang sama ya, bawa piring, bawa gelas, bawa sendok, bawa nah just kidding teman-teman ya. Moody, orangnya moody, gampang banget ya namanya, terbawa suasana, pendendam. Orang yang fokus sama keluarga ya, orang fokus sama keluarga, finansialnya dia juga oke banget nih teman-teman ya, mapan ya, tapi ya memang dia materialistis ya, materialistis dan logis lah ya. Seperti itu, orang dengan sosok yang ceria ya, rasa ingin tahunya juga besar, pandai bergaul lah ya, kayak gitu, ciri-cirinya kayak gitu. Tinggi badannya rata-rata, nggak tinggi juga, nggak pendek juga ya, rata-rata lah, berisi padat, orangnya padat banget padat banget ya. Orang ini ya, sosok yang spesial ini ya, bakalan datang dalam waktu dekat apa masih lama sih ya? Ayo ya, lama dong ya. Butuh waktu yang agak sedikit lama buat datang sama kamu ya. Ada cerita Pluto ini kan tentang ya, jaraknya paling jauh sendiri nih teman-teman ya. Oke ya, masih lama nih datangnya, masih lama, jadi ya ngarep kan ya, ngarep boleh. Hubungan kalian ya, kalau misalkan dia datang ini kayak gimana sih, hubungan yang seperti apa nih, hubungan yang susah mengekspresikan, jadi kayak saling menahan, yang satunya lagi kayak menahan perasaan gitu teman-teman ya, susah mengekspresikan perasaan. Tapi sebenarnya kalau misalkan saling disiasati ya, saling udah tahu nih orangnya seperti ini gitu, oh gimana ya caranya ya ngomong gitu, bicara jujur apa adanya ya, lebih kayak gitu, lebih apa adanya lah dalam satu hubungan ya, seperti itu. Jadi jangan terjerat juga sama hubungan-hubungan yang nggak bisa diekspresikan ya, artinya kayak hubungan yang udah tahu punya pasangan gitu kan ya, tapi dijalanin, ini jangan ya. Oke teman-teman ya. Ya, di cerita yang kedua nih. Lalu sekarang kita baca yang sebaiknya ya kamu, yang sebaiknya sih semesta ya, ini mempertemukan kalian, ini tujuannya apa sih, semesta itu mempertemukan kalian ya, ini tujuannya apa, supaya ada vision di sini, supaya kalian punya tujuan gitu, belajar juga untuk memegang yang namanya komitmen teman-teman ya, karena ini bisa jadi LDR gitu kan, bisa jadi jauh ya. Tadi ada cerita-cerita tentang hubungan yang nggak bisa diekspresikan ya, bisa jadi ke toxic relationship ya, atau bisa jadi pasangannya orang, bisa jadi seperti itu. Nah jangan hanya berpikir tentang jangka pendek aja gitu, tapi pikirkan secara jangka panjang. Jadi semesta itu benar-benar mengirimkan dia ya, bukan kayak menggoda-goda kamu tuh, enggak, tapi supaya kamu tuh berpikir gitu, bisa nggak sih untuk jangka panjang. Kalau hanya buat seneng-seneng aja dan ini benar-benar jadi toxic relationship dan akhirnya kamu cuma makan hati ya, kenapa harus dilanjutkan gitu ya. Oke teman-teman, ini cerita yang kedua ya. Lalu kita menuju cerita yang ketiga, ciri-cirinya dia seperti apa. Ini workaholic banget, gila kerja banget ya, kalau udah kerja mah lupa semuanya teman-teman ya. Ini ada cerita Virgo ya, Virgo itu tentang kerja, melayani ya, tentang seperti itu. Seringkali dia nggak punya waktu buat dirinya dia sendiri ya, sukanya itu yang benar-benar waktunya habis buat orang lain gitu. Sahabat yang bisa mengarahkan ya, sahabat yang oke, temen yang oke lah ya, pendengar yang baik, pinter, yang namanya memahamin perasaannya orang. Tapi sering kali ya dia sendiri ya lupa waktu buat dirinya dia sendiri, boro-boro gitu kan ya. Buat orang yang disayang mungkin juga lupa gitu, karena saking sibuknya ngurusin perasaannya orang lain. Asik ya. sering kesepian ya, sering banget kesepian ya, seperti itu ya teman-teman ya, karena ini banyak yang merasa kayak diperhatikan sama dia dan akhirnya kayak hubungannya akan jadi banyak yang gantung ya, seperti itu. Lalu selanjutnya orang ini ya bakalan hadir di waktu yang dekat, dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih lama.
Oke, ini sebenarnya orangnya udah ada, teman-teman ya udah ada. Cuman kamunya tuh lagi apa kayak nggak notice gitu loh kalau dia tuh ada di sebelah kamu ya. Ya, dianggapnya biasa aja gitu. Padahal ada di sebelahnya kamu. Ada, udah ada nih teman-teman. Bisa jadi udah ada tapi masih, atau bisa aja ini ilusi gitu ya, ilusinya kamu dan dalam jangka waktu ya masih sedikit lebih lama. Tapi ini besar kemungkinan udah ada di sebelah kamu, cuman kamu nggak notice ya. Right, selanjutnya hubungan kalian akan seperti apa sih? Hubungan kalian akan seperti apa? Wah, ya penuh dengan emosi, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidaksabaran ngadepinnya teman-teman ya kayak gini dan masih belum bisa move on ya. Masih belum bisa, artinya dua-duanya masih ada yang namanya belum bisa membuka hati dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu ya. Seperti itu, masih kebawa-bawa sama ikatan-ikatan masa lalu gitu ya. Ikatannya enggak sih, tapi lebih ke masa lalunya gitu loh, kenangan-kenangannya kayak gitu. Semesta ya menginginkan kalian berdua ini ketemu itu supaya belajar apa sih? Belajar untuk bisa berkembang supaya kepribadian kalian juga jauh lebih baik gitu kan, yang namanya beres-beres diri, mengembangkan diri supaya dirinya jauh lebih baik, belajar hal-hal yang baru juga, lalu juga tegas dalam satu hubungan gitu. Jadi enggak yang namanya ngegantung-gantung hubungan ya, di hubungan-hubungan yang enggak jelas. Jadi kalau ada problem selesaikan ya, karena di hubungan-hubungan yang lalu ya kayak gini, enggak tegas, terus akhirnya ya kalau ada problem kayak numpuk pada akhirnya di seperti gunungan diar gitu kan, yang bisa meledak kapan aja. Nah itu bukan buat pengalaman teman-teman ya, ketemu lagi mungkin dengan orang yang sama tapi responnya diharapkan gitu kan ya berbeda, right? Ini adalah cerita kamu teman-teman ya, dan untuk cerita pertama, kedua, dan ketiga ya buat sosok spesial yang akan hadir dalam kehidupan kamu atau bahkan sudah hadir ya, semuanya pasti dikirimkan semesta supaya kita belajar. Nah yuk belajar dari sana, pahami apa sih pembelajaran dan maknanya, right? Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di next timeless reading ya, dengan cerita yang berbeda, tema yang berbeda, dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.